Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardhin. Mudabbiril khalaiqi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berkat rahmat dan inayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita akan dapat melanjutkan kajian kita ini kembali. Adapun yang akan kita bicarakan yaitu ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita semuanya tentang hal yang akan dialami oleh sebagian daripada manusia karena akibat daripada apa yang sudah mereka lakukan pada waktu mereka masih berada di dalam kehidupan dunia, yaitu penyesalan. Jamaah semuanya yang berbahagia, ayat-ayat yang menerangkan tentang penyesalan yang akan dialami oleh manusia ini adalah sangat banyak sekali. Hal ini memberikan arti bahwa sesungguhnya jangan sampai apa yang disampaikan oleh Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga karena kelalaian kita terhadap apa yang sudah diperingatkan oleh Allah, akhirnya timbul penyesalan tersebut. Kemarin kita bicarakan tentang penyesalan yang dialami oleh manusia karena salah di dalam memilih teman. Salah di dalam memilih teman. Pada kesempatan pagi ini akan kita baca ayat yang menerangkan tentang penyesalan yang akan dialami oleh manusia karena salah di dalam mengidolakan seseorang atau pemimpin, sehingga apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi perintah dari pimpinan tersebut pasti akan dilaksanakan, meskipun apa yang menjadi perintahnya tersebut adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-66 sampai dengan ayat yang ke-68, di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari yang mereka semuanya itu akan dijerumuskan diri-diri mereka finnari, di dalam neraka. Yaquluna, lantas mereka semuanya itu mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduh, alangkah baiknya aku apabila dulu aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Menyesal yang akan disampaikannya pada waktu mereka semuanya itu akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka, karena di dalam kehidupannya mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul. Apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah dan juga ketentuan Rasul, semuanya itu diabaikannya, tidak diperhatikannya. Sehingga karena tidak mau mengabaikan terhadap apa yang menjadi perintah Allah, akhirnya mereka semuanya itu akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka. Di waktu itu timbul penyesalan. Di waktu itu mereka semuanya menyesal. Kenapa dulu di waktu masih hidup di dunia mereka semuanya kok tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul. Waqalu, dan mereka semuanya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami dulu taat kepada pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami yang kami taati dulu di waktu kami masih hidup di dunia adalah pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Meskipun pemimpin-pemimpin kami atau juga pembesar-pembesar kami itu memerintahkan, menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun begitu, kami melaksanakannya, kami mentaatinya. Fa'adallu nasabila, maka mereka semuanya menyesatkan kami ini daripada jalanmu yang lurus. Jamaah yang berbahagia, di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya ketaatan yang ada di dalam diri kita itu ada batasnya. Kita boleh taat kepada orang lain, siapapun orangnya, apabila apa yang diperintahkan oleh orang lain tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi apabila perintahnya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada orang tersebut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq.
tidak ada ketaatan, tidak wajib taat terhadap siapapun apabila apa yang disampaikan itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya menyalahi terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Jangankan kepada orang lain, jangankan kepada orang lain. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketaatan kepada orang tua itu adalah berada di bawah ketaatan yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah menyampaikan 36 An-Nisa, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah menentukan agar supaya kamu semuanya itu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Alla ta'budu illa iya. Lantas diteruskan oleh Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu harus berbuat baik. Berarti perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang tua itu adalah setelah kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Tingkatannya berada di bawah ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Namun meskipun begitu, apabila apa yang diperintahkan oleh orang tua itu menyalahi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Allah, maka kita tidak boleh melaksanakan perintah tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Di dalam Al-Quran surat Luqman itu surat yang ke-31 ayat yang ke-15, sering sekali ini kita dengarkan. Allah menyampaikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka berdua, yaitu kedua orang tuamu, itu memerintahkan kepada kamu yang mana perintahnya itu menyalahi terhadap ketentuanku, ma laisa laka bihi ilmun, padahal kamu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak ada ketentuan daripada Allah yang mana kamu harus melakukan hal yang sudah diperintahkan oleh kedua orang tuamu. Kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taat kepada keduanya dalam hal tersebut. Dalam hal-hal yang lain masih diperintahkan oleh Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi gaulilah, hendaknya kamu bergaul kepada kedua orang tuamu ini di dunia dengan cara yang bagus, ma'rufa. Kepada kedua orang tua saja tidak boleh taat, apalagi sekarang
kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai secara berlebih-lebihan kita ini begitu sangatnya di dalam mengidolakan orang lain. Jamaah yang berbahagia, saya masih ingat ada salah seorang yang sekarang menjadi ketua partai pernah menyampaikan, saya tahu bahwa sesungguhnya langit itu adalah biru, tetapi apabila Gus Dur mengatakan langit itu kuning, saya mengatakan langit itu kuning. Padahal langit kan biru, tetapi karena Gus Dur mengatakan langit kuning, maka dia ikut mengatakan bahwa sesungguhnya langit itu adalah kuning. Lah, hal-hal yang begini yang seharusnya tidak kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, berikanlah kepada mereka siksaan 2 kali lipat, karena mereka telah menjerumuskan saya kepada hal-hal yang salah, kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuanmu. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka, laknatlah mereka dengan kutukan yang besar, dengan laknat yang sangat besar. Jamaah yang berbahagia, ini penyesalan yang akan timbul karena salah di dalam mengidolakan kepada seseorang. Berarti kita sudah mengetahui ada penyesalan. Baru saya sampaikan 3, nanti yang lain. Yang pertama, salah dalam menggunakan umur. Salah dalam menggunakan umur. Kedua, salah dalam memilih teman. Ketiga, salah dalam mengidolakan seseorang. Ini yang akan menimbulkan penyesalan kita besok apabila kita sudah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran agar supaya hal yang seperti itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kita harus bisa lebih berhati-hati melaksanakan apapun di dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang berbahagia, ini ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh Allah. Nanti akan kita baca ayat-ayat yang lain di mana apabila itu terjadi maka akan timbul penyesalan yang akan dirasakan oleh manusia di dalam kehidupannya nanti. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Nur Nggih. insyaallah.